doa ini juga kalau kita mengamati, terutama di bagian kalimat ati sayyidana Muhammada al-wasilata wal fadilata, itu artinya yaitu datangkanlah atau berikanlah kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilata, sebagai wasilah, dan fadilah, kemuliaan. Maka jelas bahwa yang namanya wasilah itu tidak terlarang. Wasilah itu artinya perantara, al-wasilah. Juga satu akar kata nanti dengan istilah tawassul. Tawassul juga artinya menjadikan perantara terhadap sesuatu yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau menjadikan wasilah pasti sesuatu itu dicintai oleh Allah. Misalnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa di doa ini bisa kita maknai dijadikan Nabi Muhammad juga sebagai wasilah? Ya sebab Nabi Muhammad adalah makhluk yang amat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwasilah, bertawasul itu kepada sesuatu yang dimuliakan oleh Allah dan sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tawasul. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan orang-orang Yahudi menjadikan wasilah. Sebelum hadirnya Nabi ke alam dunia ini, itu orang-orang Yahudi ketika berperang dengan orang-orang Yathrib yang ada di Madinah, itu orang-orang Yahudi bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah menangkan mereka. Nah, itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Yang artinya wa kanu, dan dahulu mereka orang-orang Yahudi, wa kanu min qablu, itu sebenarnya min qablihim, di mahdzuf dibacanya jadi min qablu, kadang-kadang juga min qablihi, sebelumnya, arti sebelum hadirnya Nabi di alam dunia ini, mereka orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, ya, Bani Nadir, Bani Quraidah, itu selalu bertawassul meminta kemenangan ketika berperang dengan orang-orang Yathrib, dengan orang-orang Madinah. Selalu mereka orang Yahudi bertawassul. Nah, perantara itulah orang-orang Yathrib mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena setiap kali berperang dengan orang Yahudi selalu meminta kemenangan dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya disebutkan di situ, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi ketika Nabi telah datang kepada mereka, yaitu orang-orang Yahudi, dan mereka mengenali ini adalah Nabi yang sudah diceritakan di dalam kitab-kitab suci mereka, yang telah disampaikan oleh ulama-ulama mereka, kafaru bih, mereka mengkufurinya. Itu. Maka laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Al-Imam Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir At-Tabari, yang dilahirkan tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, di dalam tafsir beliau
ketika memberikan komentar ayat tersebut, surat Al-Baqarah ayat 89, yang dimaksud mereka meminta kemenangan yaitu yastaftihuna bin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka meminta kemenangan dengan bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'na al-istiftah al-istinsar, dan makna meminta al-fatah itu adalah al-istinsar, meminta kemenangan. Meminta kemenangan kepada Allah lewat perantara tawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah wafatnya Rasul, para sahabat juga demikian, ketika berperang mereka bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang dilahirkan tahun 701 wafat 774 Hijriah, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Beliau mengatakan di situ, inna syi'aral muslimin, sesungguhnya syiar-syiar kaum muslimin di masa itu, fil ma'rakah, di dalam peperangan, kana ya Muhammadah, atau wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Jadi sebelum berperang mereka tawasul, wahai Nabi Muhammad, artinya ya Allah, dengan berkah, dengan pangkat, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, berikanlah kemenangan kepada kami. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir menambahkan, inna syiar as-sahabah fi hurubir riddah ya Muhammadah, dan sesungguhnya syiar-syiar para sahabat di dalam peperangan-peperangan menghadapi orang-orang yang murtad, itu mereka syiarnya adalah bertawasul kepada Rasul dengan mengucapkan ya Muhammadah, wahai Nabi Muhammad. Tawasul dengan perantara Nabi Muhammad, mereka meminta semoga Allah berikan kemenangan. Kemudian tawasul ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Ada sahabat namanya bernama Sayyiduna Utsman bin Hunayf. Beliau sebagai narator hadis ini mengatakan, inna rajula dariral basar atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ud'ullah an yu'afiyani. Ada seorang lelaki yang buta mata, darirul basar, matanya buta, mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah berikan saya kesembuhan. Jadi diminta agar bisa melihat. Kemudian Nabi merespon, Nabi mengatakan, in syi'ta da'autu wa in syi'ta sabarta fahuwa khairun lak. Kalau kamu mau, saya bisa doakan. Tapi jika kamu mau sabar, itu lebih baik bagi dirimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau minta ud'u. Enggak, Rasulullah, enggak sabar saya pengen sembuh, tolong doakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi perintahkan perintahkan orang buta itu untuk wudu, berwudu dengan wudu fayuhsin al-wudu, dengan wudu yang baik, yang sempurna. Wa fi riwayah, setelah itu Nabi katakan solat 2 rakaat. Setelah wudu solat 2 rakaat. Ada dalam riwayat Imam Tabrani, di riwayat yang lain langsung habis wudu langsung baca doa.
dan doa itu ditalkin langsung oleh Nabi. Nabi mentalkin, kamu baca doa ini ya, Allahumma inni atawassalu wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdiya li. Allahumma fashaffi'hu fiyya. Jadi Nabi yang ajarkan doa tawasul. Kamu baca doa ini, ya Allah, aku meminta padamu dan aku menuju kepadamu dengan nabimu Muhammad, Nabi rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Ya Muhammad, sesungguhnya aku menjadikan dirimu sebagai perantara menuju kepada Tuhanku, untuk hajatku dikabulkan oleh Allah dengan sebabmu, dengan perantaramu. Ini sirah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya fiyya. Fiyya itu dalam Alfiyah huruf fa bisa jadi huruf fi bisa menjadi sabab. Ba sababiyah, fi sababiyah. Kama naqal Ibnu Aqil fi syarhih, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin habasatha. Seorang wanita telah masuk ke dalam neraka, fi huruf fi, karena sebab, bukan di dalam. Fi karena sebab hirrah, seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Maka Nabi menjadi penyebab digabulkan doa. Nabi menjadi penyebab diturunkan kasih sayangnya Allah. Setelah dia baca doa ini, kata rawi, sahabat bernama Sayyidina Uthman bin Hunayf mengatakan, tidak lama kemudian matanya sembuh, seakan-akan sebelumnya tidak pernah buta. Sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dinyatakan sahih, hadis sahih menurut Imam Al-Hakim yang lahir tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang dilahirkan tahun 223 Hijriah, wafat 311 Hijriah di dalam sahihnya. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya yang lahir tahun 209, wafat 279 Hijriah. Dan juga hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Ya, di dalam Sahih At-Tirmidzi. Ya, jadi Imam Tabrani juga yang lahir tahun 260, wafat 360 Hijriah, di dalam Mu'jamnya meriwayatkan hadis ini juga. Jadi Syekh Albani mengatakan hadis ini sahih, hadis tawasul ini. Di riwayat Al-Imam Tabrani, di situ dinukil kisah setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa khilafah Sayyidina Uthman bin Affan, ada seseorang selalu datang menemui Sayyidina Uthman. Dia meminta pertolongan, meminta uang karena kebutuhan, karena ada hajat. Jadi pada waktu itu Sayyidina Uthman kurang terlalu memperhatikan itu, hingga beberapa kali orang ini tidak mendapatkan bantuan. Maka dia datang ke masjid Nabi, ya solat. Di saat itu dia bertemu dengan Uthman bin Hunayf yang meriwayatkan hadis tentang tawasul. Dia mengadukan masalahnya kepada Sayyidina Uthman bin Hunayf bahwa saya beberapa kali datang kepada Sayyidina Uthman bin Affan meminta bantuan, tapi sampai sekarang belum ditanggapi. Kira-kira ada saran apa dari engkau nih? Kemudian
Sayyidina Utsman bin Hunayf mengatakan, kamu wudu, berbagus wudumu, kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu kamu baca doa ini, doa tawasul tadi. Ya Allahumma inni atawassalu wa atawajjahu ilaika bin nabiyyika Muhammadin nabi rahmah. Ya Muhammad, inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litaqdiya li. Kamu baca doa ini. Maka dia langsung praktekkan. Wudu, habis sholat, baca doa tersebut. Setelah membaca doa tersebut, maka dia bergegas pergi ke tempatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai di depan rumahnya Sayyidina Utsman, ada pengawal di depan rumah, langsung memegang tangannya, ayo masuk. Sayyidina Utsman lagi perlu, dibawa masuk. Ketika dibawa masuk, bertemu dengan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman minta maaf, beberapa hari lalu kau minta bantuan, saya belum menanggapi ya, karena mungkin beberapa hal. Nah sekarang saya ngasih kamu bantuan ini, uang. Heran dia, baru dipraktekkan tawasul sudah diijabah oleh Allah. Hanya diterima itu bantuan. Setelah itu ia keluar menghampiri Sayyidina Utsman bin Hunayf. Pikirannya dia, Sayyidina Utsman bin Hunayf ini sudah berbicara kepada Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, setelah mengajarkan doa itu kan Sayyidina Utsman bin Hunayf pergi. Maka dia datang menghampiri, mengatakan terima kasih, mungkin kamu sudah bicara kepada Sayyidina Utsman bin Affan tentang masalah saya. Dia bilang enggak, saya belum sempat ke tempatnya Sayyidina Utsman. Tadi saya langsung pulang ke rumah. Lah, kenapa emang? Kata Sayyidina Utsman bin Hunayf. Ini tadi saya dikasih bantuan, disambut dengan baik, diberikan bantuan, hajat saya dipenuhi. Itu karena doa tadi yang kau ajarkan mungkin. Itu doa yang kau ajarkan. Dia bilang bukan doa saya itu. Itu doa yang mengajarkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan. Kemudian beliau ceritakan pada waktu itu orang buta ini datang minta doa kepada Nabi agar disembuhkan matanya. Kemudian Nabi ajarkan doa tersebut. Dan demi Allah setelah dia membaca doa tersebut, matanya sembuh dari buta seakan-akan dia tidak pernah buta sebelumnya. Ada dalam kitab riwayat Imam Tabrani. Nah ini tentang tawasul. Jadi tawasul dari kisah tadi kita bisa simpulkan, ada yang tawasul di saat Nabi masih hidup, sebagaimana orang buta tadi. Dan yang kedua, kasus kedua di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan, itu Nabi sudah meninggal dunia, sudah pindah ke alam barzakh, tapi sahabat mengajarkan doa tersebut untuk bertawasul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat Nabi telah wafat. Kita belum putus hubungan dengan Nabi sampai saat ini. Ya. Inilah zauk orang yang merasa Nabi masih hadir, beragamanya itu ada rasa, tidak hambar. Nah sahabat memahami hal itu, maka bertawasul kepada Nabi di saat Nabi masih hidup boleh, dan di saat Nabi telah wafat juga boleh, karena hakikatnya Nabi ada di alam tersebut secara khusus. Maka ada bukti lainnya. Imam Ad-Darimi yang lahir tahun 181 wafat 255 Hijriah, di dalam kitab Sunan beliau, di masa itu masa paceklik kekeringan, datang sekelompok orang menemui Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Mereka mengajukan masalah mereka bahwa ini sudah lama hujan tidak turun. Bagaimana nih agar kita meminta kepada Allah agar Allah turunkan hujan? Maka apa kata Sayyidah Aisyah? Kalian pergi ke makamnya Rasul SAW, kemudian berdoa kepada Allah sambil menatap ke makamnya Nabi SAW, bertawassul kepada Nabi Muhammad SAW. Maka mereka lakukan, setelah itu hujan turun. Ada dalam kitab Sunan
Ad-Darimi. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, di dalam kitab Fathul Bari beliau menukil riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam Musnaf. Jadi bukan nukilan dari Sahih Bukhari, bukan, tapi beliau nukil di dalam syarah Fathul Bari, menukil riwayat dari Ibnu Abi Syaibah dalam musnafnya. Di situ ada sahabat bernama Bilal, bukan Bilal bin Rabah, tapi Bilal ibn Al-Harith Al-Muzani. Waktu terjadi masa paceklik kekeringan, maka beliau datang ke makamnya Rasul SAW. Beliau mengatakan begini, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatik fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, tolong mintakan hujan kepada Allah untuk umatmu yang mereka saat ini dalam keadaan binasa. Setelah itu beliau tidur. Fi riwayah tertidur di tempat tersebut, di pusarannya Rasul SAW. Bermimpi saat itu juga. Ada seseorang mengatakan bahwa Nabi menitipkan pesan kepadamu, kamu datangi Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu itu masa khilafah beliau, dan sampaikan salam kepadanya dari Nabi Muhammad SAW, dan katakan kepadanya bahwa masa krisis ini, masa paceklik ini akan berakhir, tidak lama lagi akan turun hujan. Maka dilaporkan, setelah dia bangun dari tidurnya, dilaporkan mimpinya ini kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dan benar apa yang ia katakan. Setelah itu turun hujan. Menariknya, riwayat ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibn Hajar, karena nanti kan bisa saja orang bilang ini dhaif, ini hadis palsu, kan biasa begitu. Al-Hafiz Ibn Hajar memberikan komentar hadis ini dengan menyatakan bahwa hadis ini isnadun sahihun, sanad yang sahih, apalagi dikuatkan di dalam riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Sayyidina Umar bin Khattab. Di masa Sayyidina Umar bin Khattab mengalami masa paceklik, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berdoa, Allahumma inna kunna natawassalu, itu kalimat kami bertawasul. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyina sallallahu alaihi wasallam fatasqina, wa inna natawassalu ilaika bi'ammi nabiyina sallallahu alaihi wasallam fasqina fayusqawna. Ini Sahih Bukhari, hadis sahih. Yang isi tawasulnya adalah, ya Allah, isi doa tersebut, kami bertawasul kepadamu, kata Sayyidina Umar, dengan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tolong kau turunkan hujan kepada kami. Dan kami juga bertawasul kepada paman Nabi kami, yaitu Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib, ya, untuk engkau turunkan hujan kepada kami. Tolong turunkan hujan kepada kami. Kemudian dilanjutkan riwayat fayusqauna, setelah itu diturunkan hujan kepada mereka. Di sini beliau tawasul, Sayyidina Umar yang tawasul. Kemudian yang tawasul juga para hadirin yang hadir pada waktu itu, karena bentuknya kami. Berarti banyak orang yang hadir, ya. Bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW di sigoh yang pertama, dan di sigoh yang kedua bertawasul kepada paman Nabi. Ini menandakan bahwa
bertawasul kepada para nabi boleh, dan bertawasul kepada orang soleh, kepada wali Allah juga boleh. Karena Nabi Muhammad perwakilan para nabi sebagai pemimpin para nabi, dan paman nabi sebagai orang soleh. Dan yang hebatnya yang bertawasul adalah seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini dalil yang sangat kuat. Gitu. Kemudian ada juga riwayat ya, disebutkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab beliau An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Beliau mengatakan bahwa dari semua riwayat-riwayat yang terkait dengan tawasul, kebanyakan ulama mengambil dari ayat Al-Quran dalil tawasul, yaitu di surat Al-Ma'idah ayat 35, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi al-wasilah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah perantara menuju kepada Allah. Kata Kiai Haji Hashim, ini para ulama yang membolehkan tawasul, dalil Al-Qur'annya adalah surat Al-Maidah ayat 35. Dan beliau mengatakan makna wasilah di sini masih dalam makna yang umum, luas cakupannya. Yang paling terpenting bertawasul kepada sesuatu yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah, dan bertawasul kepada sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Qur'anil Karim menyebutkan kata wasilah itu sendiri itu ada di dalam Al-Quran di dua ayat yang berbeda. Dan Allah menyebut kata wasilah sebanyak 2 kali di dalam Al-Quran. Kemudian Mbah Hashim Asy'ari mengatakan bahwa wasilah ini terbagi 2. Tawasul ya, wasilah atau tawasul sama. Ada yang namanya at-tawassul bil amali shalih, bertawasul dengan amal soleh. Ijma' ulama, gak ada yang berbeda pendapat. Termasuk Syekh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa membolehkan bertawasul dengan amal soleh. Karena ada riwayat yang sangat jelas di dalam Sahihul Bukhari terkait cerita 3 orang soleh yang terkurung di dalam goa, ada batu yang menutup, kemudian masing-masing dari mereka bertawasul dengan amal soleh. Ada yang bertawasul dengan amal baktinya kepada kedua orang tua, ada yang tawasulnya karena menghindari zina, dan yang ketiga ada yang bertawasul dengan amal soleh, berbuat baik kepada karyawannya, pekerjanya yang pergi, gajinya belum dikasih, gajinya itu dijadikan modal, diinvestasikan, kemudian datang karyawan tersebut, ini sudah menghasilkan ya harta yang berlimpah lebih banyak dari gajinya, itu diberikan semuanya kepadanya, berupa apa? Ternak kambing waktu itu, atau hewan ternak. Nah, mereka tawasul dengan amal soleh, sehingga batu yang menutup goa tadi yang mereka tidak bisa keluar tergeser sedikit demi sedikit sampai akhirnya mereka bisa keluar. Nah, ini menjadi dalil bahwa tawasul dengan amal soleh itu boleh. Dan di dalam bab ini tidak ada satupun ulama yang mengingkarinya, termasuk Syekh Ibnu Taimiyah. Kata Mbah Hashim Asy'ari, tawasul jenis kedua disebut dengan at-tawassul bi arbab al-fadail, tawasul kepada orang-orang yang memiliki kemuliaan di sisi Allah. Nah, di dalam bab inilah terjadi khilaf, terutama kritikan dari Syekh Ibnu Taimiyah dalam masalah ini. Nah, Mbah Hashim Asy'ari dan ulama-ulama seperti Abuya Said Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab Mafahim beliau menerangkan bahwa ketika tawasul dengan amal soleh itu boleh, maka lebih layak lagi tawasul kepada orang yang beramal soleh.
Sebab amal soleh itu tidak mungkin ada tanpa adanya orang yang beramal. Justru adanya amal soleh itu karena sebab ada orang yang beramal. Nah, ketika bertawasul kepada amal soleh itu boleh, apalagi bertawasul kepada orang yang beramal soleh. Karena ini menjadi penyebab adanya amal soleh. Apalagi sudah dikemukakan tadi dalil-dalil di mana sahabat bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Juga Sayyidina Umar bertawasul kepada Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib. Itu menunjukkan dalil bahwa boleh kita bertawasul kepada para aulia, para solihin. Yang penting mereka aulia wa solihin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun harus juga dibekali dengan ilmu pengetahuan, karena semua amalan butuh ilmu. Kenyataan di lapangan juga banyak terjadi penyimpangan, kita tidak pungkiri itu. Maka Al-Imam Nawawi sendiri memberikan usulan bahwa orang-orang yang bertawasul harus dibekali dengan ilmu pengetahuan. Kita bisa mempelajari tawasul dari perspektif ilmu akidah, bahwa perantara itu bukan sebagai musabbib, tapi hanya sebagai sabab. Yang kita jadikan wasilah itu hanya sabab, tapi yang menyebabkan terjadi adalah Allah. Ini jangan sampai salah di dalam meyakini sesuatu. Kemudian bisa kita belajar ilmu tawasul juga di dalam perspektif ilmu fikih, karena di dalam kajian fikih bab tawasul juga masuk. Tawasul yang haram, tawasul yang makruh, tawasul yang mubah, itu dibahas dalam ilmu fikih. Begitu juga ilmu tawasul ini kita membahasnya dari perspektif ilmu adab. Ya, karena tawasul juga masuk ke dalam bab adab. Misalnya ya dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi wa juga Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Sayyidina Bilal ketika datang ke kota Madinah, sejak wafatnya Nabi, beliau hijrah ke Syam. Kemudian dalam satu waktu bermimpi berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu menjauh dariku wahai Bilal? Bangun dari tidurnya, saat itu juga beliau jalan kaki pergi ke Madinah. Karena begitu rindunya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mendatangi makbarah Rasul, makamnya Rasul, beliau tidak mampu mengendalikan diri. Akhirnya beliau mencium pusaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan air matanya. Dan waktu itu disaksikan oleh sahabat, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan mereka tidak melarang itu, karena ini bukan gimmick ya, tapi memang luapan kerinduan yang sudah tidak bisa tertahan lagi, sehingga beliau ekspresikan dengan cara mencium pusaran kuburan Nabi Muhammad SAW. Para fuqaha memberikan komentar terkait masalah adab. Kalau kita mencium kuburan karena bentuk cinta, rindu, bukan ikut-ikutan orang, maka hukumnya boleh-boleh saja. Itu ekspresi rindu. Sebagaimana dalam kisah Qais bin Malih, Laila Majnun, itu kan mencium dinding rumahnya Laila. Itu ekspresi yang wajar, secara alami akan muncul bagi para pencinta, dan syariat Islam tidak pernah menghalangi fitrah manusia. Apa kata Qais bin Malik? Ukabbilu dzal jidara wa zal jidara. Saya cium dinding-dinding rumahnya ini bukan karena saya cinta ke dinding rumah ini, tapi saya cium dinding rumah ini karena rumah ini penghuninya adalah Laila. Itu ekspresi cinta. Maka diberikan ta'liq oleh para ulama, jika memang itu adalah ekspresi cinta yang tidak dibuat-buat. Saya termasuk pribadi yang jarang sekali ziarah cium kuburan. Saya takut masuk ke buat-buat. Makanya saya cukup doa, ta'zim itu. Tapi ada yang mencium kalau memang itu secara
apa namanya, kecintaannya, simbol kecintaan, kemudian memang tidak bisa menguasai diri, dia cium, maka ulama mengatakan boleh. Tapi kalau ikut-ikutan mencium makruh, karena berkaitan dengan adab tadi. Nah, ini bab tawasul. Nah, para ulama terdahulu sudah menerangkan, ya, ada kitab karya Imam Taqiyuddin As-Subki, Syifa'us Saqam fi Ziyarati Khairil Anam. Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mengatakan bahwa masalah tawasul sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga masa kami, masa beliau itu kurang lebih abad 6 atau 7 Hijriah. Ini Taqiyuddin As-Subki, ayah dari Tajuddin As-Subki. Beliau mengatakan masalah tawasul tidak pernah diingkari oleh satupun ulama sejak masa Rasul hingga masa kami. Bisa dilihat di kitab Syifa'us Saqam. Kemudian dikuatkan juga oleh pendapat Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami yang dilahirkan tahun 909 Hijriah, wafat 974 Hijriah. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami juga mengatakan pernyataan yang sama, bahwa tawasul ini adalah satu amalan yang tidak pernah diingkari, kecuali ada beberapa tokoh saja yang mengingkari dan disebutkan nama-namanya di situ. Tapi secara keseluruhan mayoritas ulama membolehkan. Itu dalam kitab Al-Jauhar Al-Munazzamu fi Ziyaratil Al-Qabri Al-Mukarram, karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Bahkan ulama belakangan mutaakhir, ya, namanya Syekh Abu Hamid, itu menulis kitab berjudul At-Tawassul bin Nabi was Salihin, tawasul kepada Nabi dan orang-orang soleh. Yang lebih lengkap lagi pembahasan tentang dalil tawasul secara komprehensif itu ditulis oleh As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gummari, berjudul Ithaful Azkiya bi Jawazit Tawassul bil Anbiya wal Auliya. Dan yang cukup lengkap juga karangan Abu Yahya Said Muhammad dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah, ya, an Tusahhah. Di situ menerangkan bolehnya bertawasul. Nah, cuma saran kami, ya, sebelum tawasul ada baiknya belajar dulu dari 3 perspektif: ilmu akidahnya, ilmu fikihnya, dan ilmu adabnya. Namun kesimpulannya tawasul itu tidak terlarang, bahkan dia bagian daripada ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka coba doa azan itu kalau direnungkan, al-wasilah, ya, berikanlah hati, itu hati artinya ata yu'ti, berikanlah. Kemarin bedanya a'ta sama ata. Kalau a'ta pemberian yang qalila yasira, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil. Tapi kalau menggunakan lafaz ata itu artinya memberikan sesuatu yang begitu besar. Artinya al-wasilah ini sesuatu yang sangat besar di sisi Allah. Al-wasilah itu. Kadang-kadang sebab prasangka baik digobul sama Allah. Ada kisah yang terkenal dihikayatkan oleh para ulama. Ada satu orang ini menziarahi satu makam, satu kuburan. Di situ diyakini sebagai kuburan seorang wali. Dia bertawasul, ya Allah, saya minta kepadamu dengan perantara wali Fulan bin Fulan, tolong kabulkan hajat saya. Itu namanya tawasul, ya. Dan ini semuanya praktek yang alami yang terjadi di kehidupan kita. Ketika ada orang sakit, tawasulnya ke dokter. Sudah dokter, double lagi tawasulnya resep. Itu tawasul.
Kita sholat menghadapnya ke Allah apa ke Ka'bah? Ka'bah itu hanya persegi 4, di dalamnya kosong, nggak ada apa-apa, tapi dijadikan arah kiblat sebagai perantara kita, bukan kita menyembah itu Ka'bah. Itu semuanya hukum, namanya hukum tawasul. Nah, ini dia doa, ya Allah, dengan perantara wali fulan bin fulan tolong kabulkan hajat saya. Di situ dia mintanya kepada Allah. Coba, ya Allah, selalu dialih Allahumma. Ya Allah, dengan perantara fulan bin fulan, tolong kabulkan hajat kami. Setiap kali dia bertawasul, Allah kabul hajatnya. Ternyata pada satu ketika dia kembali mendatangi kuburan seorang wali tersebut. Orang-orang lain itu ziarah ke tempat yang berbeda, padahal tujuannya sama, ke wali fulan bin fulan. Dia tanya, kalian mau ziarah kemana? Di situ kan dibangun kubah. Mereka mengatakan, kami ziarah ke wali fulan bin fulan. Lah, bukannya makamnya di sini? Bukan, salah. Makamnya bukan di situ, makamnya di sana. Terus ini makamnya siapa? Waktu itu ada orang kampung di situ. Dia mengatakan itu makam kuburan seekor anjing. Jadi ada orang di sini, dia piara anjing. Anjing ini menjaga kebunnya, menjaga rumahnya, dan dia sangat cinta sama anjing ini. Saking cintanya, ketika anjing ini mati, dia bangun kubah di kuburan anjing tersebut. Kemudian dia katakan, jadi selama ini saya doa tawasul kepada makam anjing, tapi Allah kabul. Kenapa? Karena dia prasangka baik, husnuzon. Padahal makamnya keliru, bukan di situ, makamnya di sebelah sana, kata orang-orang yang hadir itu. Ana inda dzanni abdi bi. Saya berada di prasangka hamba saya. Ana inda dzanni abdi bi, gitu. Nah, jadi tawasul itu ya masalah yang sudah diterangkan oleh para ulama, dan itu ada dalam syariat Islam, tapi sekali lagi harus dibekali juga dengan ilmu pengetahuan sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.